Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan di hari yang berbahagia ini kita dapat melanjutkan amaliyah Ramadan kita dan kita dapat melanjutkan mendengarkan bersama-sama kajian-kajian Ramadan bersama ahli pesantren Al-Ihsan Boarding School. Salawat berserta salam tidak pernah lupa dan bosan untuk kita hadiahkan kepada qudwah dan teladan kita baginda Rasulullah dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kajian-kajian Ramadan bersama dengan pesantren Al-Ihsan Boarding School ini dengan tema antara ilmu agama dan ilmu dunia. Merujuk dari firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat ke-77 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu laka wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah pahala untuk negeri akhirat, dan juga jangan engkau lupakan nasibmu di dunia ini, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah engkau membuat kerusakan di muka bumi ini, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ma'asyiral muslimin, a'azzani wa iyyakumullah jami'an. Apabila kita membaca dan merenungkan ayat yang ke-77 dari surat Al-Qasas ini, maka kita akan menemukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala atas keseimbangan, perintah untuk keseimbangan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, keseimbangan antara perintah untuk menuntut agama dengan ilmu-ilmu dunia. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mencoba merumuskan kurang lebihnya 3 poin utama dari ayat ini yang memerintahkan kepada kita untuk menyeimbangkan antara ilmu dunia dengan ilmu agama, antara kehidupan dunia kita dengan kehidupan akhirat kita. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata. Allah memerintahkan kepada kita untuk mencari sebanyak-banyaknya, untuk mempersiapkan diri kita mencari pahala sebanyak-banyaknya guna menuju kampung akhirat. Rumah kita yang sesungguhnya, rumah kita yang abadi itu adalah akhirat, bukan di dunia ini. Oleh karenanya, kita akan senantiasa mengembalikan esensi dari penciptaan manusia di muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya Allah memerintahkan kepada kita pada poin ini untuk memperbanyak mendalami ilmu-ilmu syariat, mendalami ilmu-ilmu agama, sehingga ketika nanti kita akan menjalankan perintah-perintah Allah, kita akan menjalankan syariat-syariat Allah, menjalankan hukum-hukum yang Allah tetapkan di muka bumi ini, semuanya akan sesuai dengan ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita melihat pentingnya ilmu syariat, pentingnya ilmu agama untuk kita tuntut, untuk kita pelajari. Kalau ilmu syariat ini status hukumnya adalah wajib dipelajari oleh setiap muslim. Sebagai contoh, ketika seseorang ini akan melaksanakan sholat fardu, maka wajib baginya untuk menguasai dan memahami tentang hukum-hukum, syarat dan rukunnya, apa saja yang membatalkan ibadah sholatnya. Dan juga nanti akan ada hukum-hukum yang sifatnya fardu kifayah untuk dipelajari. Sebagai contoh, bagaimana proses penyelenggaraan jenazah, bagaimana tentang hukum-hukum harta warisan. Ini semuanya adalah hukum-hukum syariat yang wajib dipelajari oleh seorang muslim. Wajib, ada kalanya sifatnya fardu ain dan ada kalanya fardu kifayah. Dengan di sini maka kita akan memahami bahwasanya hakikat dari kehidupan dunia kita tujuannya adalah untuk menuju kampung akhirat kita yang abadi. Maka kebahagiaan yang hakiki yang ingin kita kejar adalah kebahagiaan di akhirat kelak. Kemudian yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan lupa, ada nasib, ada bagian, ada peranan yang harus kita mainkan, yang harus kita jalankan. Amanah kita sebagai manusia dalam kehidupan di dunia ini. Dalam surat Al-Baqarah yang lainnya Allah mengatakan, Inni ja'ilun fil ardi khalifah.
bahwasanya Allah ciptakan jin, Allah ciptakan manusia di muka bumi ini adalah sebagai khalifah, sebagai penguasa, sebagai pengelola. Ini artinya ada nasib kita yang Allah sudah tetapkan bahwasanya kita wajib untuk dapat menguasai, wajib untuk dapat mengelola sumber daya alam, sumber daya mineral yang ada di muka bumi ini. Dan nyaris tentunya sumber daya alam, kekayaan alam yang ada di muka bumi ini tidak akan dapat kita kelola dengan baik apabila kita tidak memiliki kemampuan, kita tidak memiliki penguasaan tentang ilmu-ilmu dunia. Maka ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bagaimana pengelolaan sumber daya alam beserta dengan teknologi-teknologinya itu wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim. Begitu juga bagaimana pengelolaan sumber ekonomi, perekonomian sebuah bangsa, sebuah masyarakat. Ini juga wajib untuk dipelajari bagi seorang muslim. Karena kita tidak ingin negeri Islam yang memiliki kekayaan yang melimpah, namun ternyata pengelolaannya dikuasai oleh negara-negara dari bangsa yang kafir. Atau kita sebagai negeri Islam yang kaya raya, tetapi sistem perekonomian kita dijajah oleh bangsa yang kafir. Inilah artinya pada poin yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya, Allah memerintahkan kepada kita untuk mempelajari ilmu-ilmu tentang kehidupan di dunia. Bagaimana kita membangun sebuah peradaban perekonomian yang islami, bagaimana kita membangun sebuah sistem pemerintahan yang berdasarkan asas-asas Islam, bagaimana pula kita membangun hubungan pemerintahan, hubungan antar negara dengan negara-negara yang lain, sehingga kejayaan Islam pun itu akan terwujud. Kemudian dari perintah wala tansa nasibaka minad dunya ini, perintah untuk mempelajari ilmu-ilmu dunia ini juga menekankan kepada kita bahwasanya dunia yang sedang kita jalani ini, dunia yang akan kita kuasai ini, letaknya adalah di genggaman tangan kita, bukan di hati kita. Maka perintah kita untuk menjadi khalifatu fil ard, kita menginginkan bahwasanya setiap muslim itu menggenggam memiliki kekuasaan di dunia, tetapi tidak menempatkan dunia itu di hatinya, sehingga dia tidak menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, tetapi dunia itu dia jadikan sebagai sarana ataupun media, ladang tempat dia beramal, mempersiapkan untuk kehidupan dia di akhirat kelak. Maka seandainya dia mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa keberkahan, berupa kelebihan dari rizki, berupa harta kekayaan, maka ini semuanya tidak menjadikan dia kemudian lupa dengan sang pemberi rizki Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia menyadari bahwasanya ilmu dunianya yang dia gunakan adalah merupakan karunia dari Allah, adalah merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengembalikan kekayaan-kekayaan ataupun karunia-karunia yang Allah berikan kepadanya untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pada hakikatnya kita menginginkan sebuah hubungan yang harmonis, sebuah sinergi antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat, antara ilmu dunia dengan ilmu agama. Jadi tidak boleh seorang muslim itu dia lebih fokus pada urusan dunianya kemudian lupa urusan agamanya, atau sebaliknya dia lebih banyak fokus dengan urusan agama kemudian dia tinggalkan urusan dunianya, sehingga pun dia nanti tidak memiliki kesiapan yang matang untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Karena banyak sekali perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk kesempurnaan penunaian pelaksanaannya harus didukung dengan kesiapan materi. Seperti ketika kita ingin melaksanakan ibadah haji dan umroh, maka kita harus memiliki kecukupan bekal dalam hal ini biaya perjalanannya ataupun yang lainnya. Kemudian wa ahsin kama ahsanallahu laka, dan berbuatlah baik sebagaimana Allah telah memberikan kebaikan kepadamu. Kata-kata perintah untuk berbuat baik pada surat Al-Qasas ini Allah ungkapkan dengan kata-kata wa ahsin, atau berbuatlah ihsan. Maka yang menjadi renungan kita di sini, makna ihsan itu adalah sebuah perintah untuk kita melakukan sebuah kebaikan, dan kebaikan itu munculnya dari dalam hati kita. Kebaikan yang Allah inginkan dari firman-Nya al-ihsan di sini adalah bagaimana kita senantiasa merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan perasaan kita dekat, dengan kita merasa senantiasa ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan-perbuatan kita akan senantiasa terkontrol untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan untuk senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah. Seseorang yang berbuat baiknya itu karena didasarkan sebuah perasaan ihsan yang muncul dari dalam hatinya, maka dia tidak terpengaruh lagi apakah ada orang di sekelilingnya atau tidak. Maka dia tidak terpengaruh lagi perbuatan baiknya itu apakah akan mendatangkan manfaat langsung kepadanya atau tidak. Tetapi dia sudah sepenuhnya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala
perbuatannya ini adalah merupakan bentuk ibadah. Perbuatannya ini adalah sebagai bentuk untuk pengabdian dirinya kepada Allah. Dan seandainya dia mengatakan Allah tidak ada seorang pun yang melihat dia melakukan kebaikan tersebut, namun dia meyakini bahwasanya sesungguhnya Allah melihatnya. Dan dengan konsep ihsan inilah maka seseorang itu juga akan senantiasa memiliki kontrol yang kuat dalam dirinya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Karena bukan semata-mata karena tidak ada yang melihat, tetapi dia dalam posisi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui setiap apa yang dia lakukan dan dia kerjakan. Dan yang terakhir, wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Janganlah berbuat kerusakan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dalam ayat ini Allah menginginkan keseimbangan tadi antara dunia dengan akhirat, antara ilmu agama dengan ilmu dunia. Yang kita maksudkan berbuat kerusakan di dunia, ketika seseorang itu hanya terfokus dengan urusan dunianya saja, dengan ilmu-ilmu dunianya saja, maka dia akan menciptakan kerusakan di muka bumi ini, di mana dia akan menjadi orang-orang yang materialis. Dia akan menjadi orang-orang yang hanya mengedepankan keuntungan ataupun kekayaan. Dia akan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, zat yang pada hakikatnya sebagai sang pemberi rizki, yang memberikan harta benda, harta kekayaan yang diberikan kepadanya. Demikian juga ketika seseorang itu hanya fokus dengan urusan agamanya saja, dengan ilmu agamanya saja, maka dikhawatirkan juga akan muncul kerusakan di muka bumi ini. Dengan apa misalnya? Maka akan banyak nanti penguasa-penguasa dari negeri asing, dari orang-orang kafir yang akan menguasai negara-negara Islam ini dengan mudahnya. Karena rupanya umat Islam ini banyak jumlahnya, tetapi secara penguasaan tentang teknologi, tentang ilmu dunia, mereka lemah. Sehingga mereka pun dapat dengan mudah untuk menguasai, menjajah bangsa ataupun negara Islam. Ini juga merupakan sebuah kerusakan yang akan muncul ketika seseorang muslim ini tidak menguasai ilmu-ilmu dunia. Maka kerusakan di muka bumi ini juga akan muncul nantinya ketika seseorang itu tidak mengembalikan hakikat kehidupannya itu sebagai khalifatun fil ard, tetapi justru hanya untuk mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya yang ada di muka bumi ini. Penebangan pohon, penggalian tambang, pencemaran lingkungan ataupun yang lainnya. Ini ketika seseorang itu dia menguasai ilmu dunia, tetapi tidak disertai dengan ilmu-ilmu agama, sehingga keuntungannya akan dia dapatkan sifatnya pribadi, sifatnya untuk golongan mereka saja, untuk kelompok mereka saja, tetapi sesungguhnya kerusakan yang akan muncul dari situ lebih banyak, dan ini akan dirasakan oleh kita semuanya. Ma'asyiral muslimin, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan tadabbur kita dari surat Al-Qasas ayat 77 ini memberikan sebuah kekuatan kepada kita semuanya untuk senantiasa mengembalikan bahwasanya tidak hanya dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini kita untuk menguasai dunia, untuk mempelajari ilmu-ilmu dunia sehingga kita dapat mengelolanya dengan baik, tetapi juga Allah menginginkan setiap kesempatan, setiap karunia yang Allah berikan, ilmu-ilmu dunia yang kita pelajari itu akan kita tujukan, akan kita gunakan untuk memperdalam, untuk memperbanyak, untuk menyempurnakan ketaatan kita, pengabdian, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk apapun kita dengan kehidupan dunia, maka kita tidak akan pernah lupa dengan kehidupan akhirat. Semakin tinggi ilmu dunia yang kita kuasai, yang kita pelajari, maka akan semakin banyak pula ilmu agama yang akan kita pahami juga. Mudah-mudahan kita akan menjadikan orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan, dan mudah-mudahan puasa Ramadan ini menjadikan kita hamba-hamba Allah yang muttaqin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kebenaran datang dari Allah, kesalahan kekurangan dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Wa astaghfirullah li wa lakum. Aqulu qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.